Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Talk Show Ramadan yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Maya Rahma dalam program Talk Show Ramadan. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas mengenai tema-tema seputar Ramadan dan tema-tema seputar keislaman, masalah-masalah keislaman dengan mendatangkan narasumber yang luar biasa. Seperti pada hari ini Bula Warmo, saat ini di studio sudah datang Kiai Haji Yahya Najih. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya pada hari ini Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Baik Bula Warmo. Sekarang ini di era ini alhamdulillah sholawat semakin digemakan. Terbukti banyak sekali sholawat yang mohon maaf menjadi trending di YouTube, diputar beberapa kali oleh banyak orang, jutaan orang, dan insya Allah kita baru senudon bahwa semua orang mengerti apa itu sholawat. Namun sebenarnya keutamaan sholawat itu apa? Apalagi disenandungkan pada bulan Ramadan ini. Kita akan bertanya kepada Kiai. Sebelumnya kita tanya dulu sebelum hakikat sholawat itu sebenarnya apa Kiai? Oh, begini ya. Sholawat itu dari lafal sholat. Sholat itu artinya berdoa. Dan membaca sholawat itu artinya ya berdoa untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi tujuan berdoa ini bukan untuk mendoakan baginda Nabi. Karena Nabi itu sudah pasti selamat. Beliau sudah dijamin pasti masuk surga. Cuman kita membaca sholawat ini adalah sebagai ungkapan atas rasa cinta kita kepada beliau. Sehingga kita itu diperintah untuk memperbanyak baca sholawat. Dan tentunya dari baca sholawat ini faedahnya kembali kepada kita semuanya. Karena sholawat adalah merupakan ungkapan dari rasa cinta, rasa mahabbah. Demikian. Baik, jadi sholawat itu ungkapan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Lalu hukum membaca sholawat ini seperti apa Kiai? Ini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat semuanya bersolawat kepada baginda Nabi. Allah bersolawat pada baginda Nabi itu maksudnya bukan Allah mendoakan Nabi. Allah memberikan kasih sayangnya, memberikan kerahmatan pada baginda Nabi. Kerahmatan. Nah, kemudian para malaikat juga baca solawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga dengan demikian kita semua dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah kamu semuanya solawat pada baginda Nabi dan bacalah salam. Nah, sehingga dengan demikian para ulama ya sepakat bahwa membaca solawat itu hukumnya wajib bagi semua umat Muhammad. Wajib, minimal wajib baca solawat itu ada di dalam sholat. Karena kita dalam sholat kan ada sholawatnya itu. Ketika kita baca tasyahud, nah selesai tasyahud kita ada sholawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu. Nah itu minimal pada waktu itu. Jadi andaikan orang ini sehari semalam tidak membaca sholawat, tidak sholat, berarti dia dosa dua kali. Dosa tidak sholat juga tidak baca sholawat. Nah, sehingga dengan demikian ini wajib minimal pada waktu di dalam sholat. Kemudian di luar sholat bagaimana? Itu sangat dianjurkan. Semakin banyak membaca sholawat, semakin bagus. Itu pahalanya luar biasa. Besar sekali. Luar biasa berwarna. Allah itu memudahkan kita mencari pahala. Membaca sholawat pun pahalanya sudah banyak berwarna. Nah, lalu waktu-waktu yang tepat ini untuk membaca sholawat itu kapan saja Kiai? Demikian ya. Waktu-waktu yang tepat baca sholawat sebetulnya tidak terbatas pada waktu apa saja. Setiap saat
kita membaca sholawat sangat baik sekali setiap saat. Cuman ada yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu pada hari Jumat. Pada hari Jumat bacalah sholawat yang banyak. Bahkan di sana baginda Nabi pernah bersabda, "Man shalla alayya yauma jum'atin arba'ina marra ghufira lahu kayaumin waladatu ummu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membaca sholawat padaku pada hari Jumat 80 kali aja. 40 kali, arba'ina marrah. Ya, fi riwayatin 80 kali, 40 kali. Itu sudah bisa menjadikan dosanya diampuni semuanya oleh Allah. Habis dosa. Tapi para ulama mengatakan yang dimaksud dosa ini adalah dosa kecil. Bukan dosa yang disebut dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Kalau dosa hakul adami, sesama manusia, tidak bisa diampuni kalau tidak minta ampun pada orangnya itu. Nah itu. Hingga baca sholawat ini yang paling utama yaitu pada hari Jumat. Selain hari Jumat, kapan saja, di mana saja, itu baik membaca sholawat, dianjurkan. Lalu pelafatan atau sholawat apa saja Kiai yang lebih utama, yang paling utama untuk kita baca Kiai? Ini ya, sholawat itu bermacam-macam, banyak sekali. Ada sholawat disebut sholawat al-maksur. Artinya maksur itu sholawat yang memang dari baginda Nabi. Nabi memberi pelajaran pada sahabat, gini loh kalau kamu baca sholawat. Nah itu disebut sholawat maksur. Ada sholawat yang ghair maksur, yaitu sholawat yang disusun oleh para ulama. Ya. Dan macam-macam, ada sholawat nariyah, tafrijiyah, sholawat tibbil qulub dan lain sebagainya, macam-macam, banyak sekali. Nah, itu semuanya baik, itu semua bagus. Ya. Cuman yang paling bagus adalah sholawat yang diriwayatkan langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Sholawat Ibrahimiyah. Karena ada sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana saya membaca sholawat? Dan Rasulullah menjawab, supaya ucapkanlah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ini disebut sholawat Ibrahimiyah. Ini adalah sholawat yang paling utama, karena itu adalah diajarkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sholawat tersebut kita baca saat sholat gitu ya. Boleh setiap saat sholat. Ya, baca itu. Ya. Baca tersebut. Jadi banyak sekali sebenarnya sholawat yang bisa kita baca. Namun ada dua sholawat tadi dibagi menjadi dua, yaitu sholawat maksur dan ghairu maksur. Lah, Kiai, sekarang ini banyak sekali sholawat yang dilagukan seperti itu Kiai. Nah itu bagaimana tanggapan Kiai? Gini ya, kita menyanyikan lagu dalam hukum aslinya itu tidak apa-apa, asal sopan. Pada zaman baginda Nabi pun itu sudah banyak orang-orang bernyanyi, syair-syair itu banyak sekali. Bahkan diriwayatkan ketika baginda Nabi hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, datang di Madinah itu banyak ya gadis-gadis itu membawa rebana itu dengan melantunkan lagu Tola'al Badru Alaina. Sehingga dengan demikian sholawat dengan pakai lagu yang enak-enak itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Diiringi musik pun tidak apa-apa, asal sopan. Dan musiknya itu musik yang tidak melanggar syariat. Gitu. Itu tidak apa-apa. Sebagaimana sekarang yang banyak itu sholawat al-banjari. Ya, sholawat al-banjari. Juga ada sholawat ishari dan lain sebagainya. Itu semuanya sholawat. Itu tidak apa-apa. Cuman kalau sholawat sudah pakai musik dan kayaknya musiknya itu kurang sopan,
semisal dangdut koplo ya nun sewu. Nggih, nggih. Olehnya baca sholawat sambil membuka aurat, berjoget dan lain itu sudah nggak baik itu. Bahkan itu dikatakan haram. Ya. Haram. Nah, karena apa? Bukan sholawatnya yang tidak haram itu. Yang haram itu bukan sholawatnya. Yang haram itu penyebabnya adalah ketidaksopanannya. Nah, menarik ini Bolo Warmo. Lalu adab membaca sholawat itu apa saja, Kiai? Tata krama membaca Tata sholawat. keramanya, Yaitu pertama dari hati kita. Kita kalau membaca sholawat itu pertama kita niati apa? Niat apa? Melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Nomor 2, niat karena cinta pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca selawat niat karena cinta. Nah, terus ketiga, baca selawat tuh niat karena ingin pada syafaatnya baginda Nabi kelak di hari kiamat. Karena orang yang banyak baca selawat itu dijanjikan nanti akan mendapat syafaat atau pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hati ditata seperti itu. Kemudian secara zahiriyah, ya kita harus sopan penampilannya lah. Jangan sampai kita itu membaca sholawat sambil buka aurat. Itu namanya gak sopan itu ya. Gitu. Tidak sopan ya. Jadi ya pakaian yang rapi, punya wudhu, menghadap ke kiblat gitu. Kalau misalnya di jalan-jalan kayak biasanya kan sambil jalan gitu, ada juga yang mohon maaf ya, ada yang membuka aurat, tidak menggunakan jilbab misalnya untuk perempuan. Itu kita di jalan sambil sholawatan itu juga tidak diperbolehkan atau seperti apa sih? Gini ya, orang bermaksiat ya dicampur dengan ibadah itu nggak boleh. Buka aurat sama halnya dengan apa itu maksiat yang dia. Baca sholawat ibadah. Gimana terus ibadah dicampur dengan maksiat? Nah, ini tidak boleh. Ya tentunya hal itu tidak menjadikan dapat pahala. Ya. Nah, cuman kalau sekiranya apa yang kita lakukan itu tidak mengandung maksiat, semisal jalan-jalan, kan jalan-jalan biasa kan tidak bermaksiat, ya, kan boleh. Naik sepeda motor, itu bagus baca selawat, ya, baik juga. Atau sambil shopping, ya, atau sambil jualan di pasar, jualan di warung, sambil baca selawat, enggak apa-apa. Gitu. Bahkan begini ya, keistimewaan selawat dibanding dengan dzikir-dzikir yang lain. Kalau dzikir-dzikir yang lain itu kita dituntut harus mengetahui arti yang dibaca itu. Kalau tidak tahu arti yang dia baca, itu tidak dapat pahala. Semisal subhanallah, subhanallah. Apa artinya subhanallah? Tidak tahu, pokoknya saya ikut-ikut orang baca subhanallah. Ya. Nah itu nggak dapat pahala. Cuman kalau sholawat, ya, walaupun dia tidak tahu artinya, nah, itu tetap dapat pahala. Dan bisa sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Juga lagi catatan khusus pada sholawat bagi ibu-ibu, ya, wanita yang sedang haid, sedang M. Nah ini baca sholawat tidak apa-apa. Ya, misal ya seperti Mbak ini pada malam Lailatul Qadar, Mama 10 hari terakhir kok keadaan M. Ini gimana ini, saya nggak bisa ibadah. Ya. Tetap bisa ibadah, bagaimana? Perbanyak baca sholawat. Sholawat itu dibaca dalam keadaan haid itu tidak apa-apa, tetap dapat pahala. Lain dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran orang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Kalau sholawat diperbolehkan, luar biasa sekali. Banyak sekali keutamaan sholawat yang mungkin masih sedikit kita ketahui bersama. Nah, kembali lagi di lagu-lagu itu Kiai. Nah, untuk di lagu-lagu itu terkadang kan pelafatannya itu tidak sesuai, jadi menyesuaikan dengan lagu Kiai. Nah itu tuh seperti apa Kiai? Gini ya, baca sholawat itu kalau memang lafalnya itu sampai olehnya mengucapkan kalimahnya itu sampai merubah makna, itu nggak boleh ya. Tapi kalau dengan lagu itu ke makna tidak sampai berubah, itu tidak apa-apa.
Sebagaimana dalam di Izhari sana itu ya, Nggih. di Al-Banjari itu banyak sholawat dilakukan yang suaranya sampai ya mendayun, Dicengkok-cengkok. mendayun-dayu. Nah, kadang-kadang sampai terlalu panjang. Nah, Mestinya panjangnya tidak boleh terlalu panjang, tapi terlalu panjang saking enaknya olehnya dia melakukan. Nah, ini bagaimana? Asal tidak sampai merubah makna, tidak merusak makna, itu tidak apa-apa. Itu. jadi tetap harus hati-hati nih Kiai. Iya. Baik, Bolowarmo. Jadi kita tetap harus hati-hati meskipun kita suka melakukan sholawat, boleh nih Kiai, asal sesuai dengan adabnya atau tata caranya Bolowarmo. Nah, lalu Kiai untuk keutamaan full sholawat tadi kan sedikit disisip-sisipkan. Nah, untuk keutamaan full membaca sholawat itu seperti apa Kiai? Keutamaan yang jelas diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biya asyra. Barang siapa yang membaca sholawat untukku, maka Allah akan membalas sholawat pada orang tadi 10 kali. Ya. Jadi kita itu memintakan rahmat pada baginda Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 1 kali ini Allah akan memberikan kerahmatan kepada kita 10 kali. Manakala orang ini membaca sholawat 100 kali, akan diberi sholawat atau kerahmatan dari Allah sebanyak 1000 kali. Dan ada di dalam hadis, barang siapa membaca sholawat 1000 kali setiap hari, maka dia tidak akan mati sebelum dia melihat tempatnya di surga. Jadi setiap hari, manakala ada orang setiap hari baca sholawat 1000 kali, itu dijamin sebelum dia mati akan diperlihatkan surga. Sehingga dia itu matinya akan menjadi mati yang tenang, senang, ya. Mati tapi orang lain susah, tapi dia senang. Karena apa? Sebelum mati dia sudah melihat surga itu. Nah, memperlihatkannya seperti apa, Kiai? Mimpi atau kadang ada yang semu seperti itu, Kiai? Ya ini tentunya kelihatan jelas. Karena di dalam Al-Quran Allah juga pernah berfirman, walaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika nyawa itu sudah di tenggorokan, ya, badan ini sudah gak bisa bergerak, ya, karena nyawa sudah ada di sini. Lah pada waktu itu kamu akan melihat, diperlihatkan segala akibat dari perbuatanmu selama hidup di dunia ini. Manakala perbuatannya di dunia ini selalu bermaksiat, tentunya dia akan melihat siksaan-siksaan yang akan dia hadapi nanti di alam kubur dan seterusnya pada hari kiamat. Tapi kalau orang ini orang yang baik, dia akan melihat, ya, mengetahui pahala-pahala yang dia akan dapatkan, akan didapatkan selama dia masuk ke alam kubur dan sampai pada hari kiamat. Nah, khusus bagi orang yang suka membaca selawat setiap hari minimal 1000 kali, diperlihatkan surga oleh Allah. Ini tempatmu nanti di surga. Kayak begitu indahnya istananya yang penuh dengan kenikmatan, ada kolam renang dan lain sebagainya. Tajri min tahtiyal andar, kolam renang. Nah, sehingga dia hatinya sudah ridho, rela. Dia lebih suka mati, sehingga ketika ruhnya terjabut secara penuh, dia mati dalam keadaan hati yang betul-betul puas, senang, karena dia sudah mengetahui tempatnya nanti di dalam surga. Ini luar biasa Bolowarmo, itu keutamaan sholawat yang sedikit kita ketahui tadi. Dan kesimpulan untuk tema keutamaan sholawat hari ini seperti apa, Kiai? Ya, simpulannya, nah ini pada bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak ibadah. Di antaranya ibadah yang jangan sampai dilewatkan, perbanyak membaca sholawat, perbanyak.
Ya, di samping baca Al-Quran dan doa-doa juga jangan lewatkan pula baca sholawat. Karena apa? Sholawat ini pahalanya sangat besar sekali. Dan orang baca sholawat pasti sholawatnya ini sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga sholawat ini pasti diterima oleh Allah. Nah, jadi jangan lewatkan baca sholawat. Jangan lewatkan baca sholawat. Apalagi di bulan Ramadan ini yang semua ibadah kita insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih untuk Pulau Waro sudah menyaksikan kami, dan terima kasih Kiai sudah memberikan banyak sekali ilmu kepada kita. Jangan lupa untuk saksikan terus program-program Warta Bromo spesial Ramadan di Warta Ramadan, dan juga talk show Ramadan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat hanya di wartabromo.tv. Maya Rahma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Talk Show Ramadan yang dipersembahkan oleh